قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jamaah sholat maghrib, jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Muhajirin, Perum Pemda, Sumatera Selatan. Mari kita sama-sama memanjatkan, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah kembali kita hadir di masjid yang insya Allah penuh rahmat berkah ini untuk melanjutkan ta'lim, pembelajaran kita tentang sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini menuju kehidupan kekal, abadi dan selama-lamanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, apa kabar semuanya? Baik, sehat, alhamdulillah. Dengan kabar baik, dengan sehat, alhamdulillah, hidayah iman dan Islam dapat kita nikmati ya dalam keindahan akidah ya. Hidayah iman ada, Islam dapat, tapi tak sehat maka tak hadir juga ya. Hidayah iman ada, hidayah Islam ada, sehat ada, tapi tak sempat, tidak hadir juga. Nah, makanya sehat dan sempat itu termasuk jajaran dari nikmat-nikmat yang agung. Ya, wa huwa a'dhamun ni'am. Itu nikmat-nikmat yang agung. Hidayah iman, Islam, sehat dan sempat. Syukuri, dengan itu semua kita dapat menambah amal dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita tambah pemahaman kita, ilmu kita, wawasan berpikir kita dengan mendalami nilai-nilai agama melalui kajian Islam, diantaranya tentang tarikh atau sejarah. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita sudah masuk atau sedang membahas tentang korespondensi Rasulullah dengan raja-raja dan amir. Pertama kepada Raja Najasyi sudah kita bahas ya, hasilnya bahwa Raja Najasyi itu beriman kepada Allah. Bahkan ya Nabi mengajak sahabatnya waktu itu tatkala beliau mendengar Raja Najasyi di Habasyah dulu namanya, sekarang menjadi Ethiopia. Itu waktu terdengar Raja Najasyi ini meninggal, Nabi mengajak sahabatnya untuk sholat goib. Ya ashabi inna akhwaikum fil Habasyah qad mata. Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya saudara kalian, saudara kita di Habasyah telah meninggal. Fasallu alaih, sholatlah kalian ya kepadanya, maksudnya sholat jenazah. Jenazahnya sudah dikubur dan beberapa bulan baru dapat kabarnya ya, maka beliau memimpin sholat goib. Yang kedua kita membahas juga sudah, yaitu surat kepada Muqawqis, Raja Mesir. Utusan Nabi yang membawa surat diterima dengan baik ya. Bahkan Raja Muqawqis ini memberikan cenderamata
ya, berupa souvenir, harta, kenang-kenangan, dan juga memberi hadiah 2 orang perempuan, ya, sebagai hadiah, ya, sebagai hadiah. Yang pertama Maria Al-Qibtiyah, yang kedua Sirin. Maria Al-Qibtiyah dinikahi oleh Rasulullah SAW, ya, sementara Sirin itu dinikahi oleh cucu Rasulullah SAW. Walaupun menerima dan bahkan memberikan hadiah perempuan tadi untuk dinikahi, ya, namanya Maria dan Sirin, ini ya sekalian, dan di sini. Namun Raja Mesir ini tidak memeluk Islam. Itu yang disayangkan, ya. Utusan Nabi diterima, bahkan mereka memberi cenderamata, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan diartikan negatif hadiah perempuan untuk dinikahi itu, ya, tetapi itu bentuk penghormatan sesuai dengan zaman dan kebudayaannya waktu itu, dan tidak dilarang dan tidak diharamkan. Jadi hadiah cenderamata itu bukan hanya harta benda, tetapi ada perempuan yang untuk dijadikan istri sebagai bentuk penghormatan, ya, tuh sekalian. Namun sayang bahwa Raja Mesir ini tidak memeluk Islam, walaupun dia menerima, menghormati. Bahkan bukan harta benda, bukan perempuan untuk dinikahi, bahkan Raja Mesir pun memberi hadiah, ya, namanya dudul. Hadiah apa itu? Hewan, birol, ya. Birol itu, ya, peranakan antara kuda dan keledai, ya, kuda dan keledai, sehingga lahirnya birol. Kalau diurut itu ada kuda, ada birol, ada keledai. Nah, keledai lebih kecil lagi, lebih kecil lagi keledai itu. Biasanya untuk bawa barang, ya. Bapak-bapak saya yakin mungkin pernah melihat itu, mana kuda, mana birol, mana keledai, ya. Bahkan hadiah birol ini diberi nama oleh Nabi, yaitu duldul, sampai berumur panjang, ya, sampai pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kenang-kenangan dari Raja Mesir, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan korespondensi Nabi kepada Kisra, Raja Persia. Ya, ini baru, ya, melanjutkan. Surat khusus kepada Raja Persia atau Kekaisaran Persia, bapak-bapak, perlu kita ketahui, ya, zaman itu ada 2 kekuasaan wilayah dunia. Kalau sekarang bapak-bapak mengenal dengan kekuasaannya Amerika, ya. Kemudian juga mengenal kekuasaannya Cina. Dulu Uni Soviet sebelum bangkrut itu 2 adidaya, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Karena Uni Soviet itu, ya, bangkrut menjadi negara yang berkeping-keping, ya, termasuk di bawah kekuasaannya Rusia, ya, negara-negara bagiannya dulu provinsi menjadi negara bagian sekalian. Nah, sekarang dengan Cina, ya, yang menguasai dunia baik teknologi maupun ekonomi. Nah, zaman dulu ada, Pak, 2 juga, namanya Kekaisaran Persia, itu wilayah Persia bagian utara di Babilonia, Babylon. Nah, di bawah, di selatan itu di bawah kekuasaan Romawi. Bangsa Romawi ini, ya, sekarang yang menguasai bangsa-bangsa Eropa. Itu Romawi dulu namanya, ya, Persia. Iran
sebenarnya etnisnya bukan Arab tapi Persia, ya, karena mencontoh dari gennya Ibrahim alaihissalam, nabi, ya, bapaknya tauhid dunia, itu turunan Persia di bawah kekuasaan Babilonia, ya, yang saat itu dikuasai oleh raja yang bernama Namruz, ya, yang masih ingat bapak-bapak mungkin ya, di mana Raja Namruz itu sedang sedang keluar mengadakan sebuah kesenangan berburu, ya, berhari-hari, ya, buat tenda. Tapi betapa terkejutnya Namruz, ya, karena pulang dari mereka berburu itu, Tuhan-Tuhan mereka sembah itu hancur berantakan, ya, hanya tersisa patung yang paling besar, ya, itu pun ada digantungkan kapak di leher patung yang paling besar itu. Maka singkat cerita sekalian, ya, Raja Namruz marah besar, ya, dak kate lain pasti Ibrahim inilah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, yang ternyata hukumannya sangat dahsyat, yaitu Ibrahim dibakar hidup-hidup, ya. Tetapi Allah mempunyai kekuasaan, ya. Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, hai api jadilah kau dingin, selamatkan Ibrahim. Api yang menurut logika panas, karena Allah yang menciptakan berubah menjadi dingin, maka Ibrahim selamat dari pembakaran Raja Namruz. Setelah prosesi hukuman selesai, Ibrahim selamat, maka Ibrahim merantau dari Persia, Babylon tadi ke Palestina, dan menemukan jodohnya di Palestina dengan seorang perempuan Palestina bernama Sarah. Dari Sarah itulah cikal bakal bangsa-bangsa Israel, ya, termasuk bangsa Armenia, ya, yang menguasai Eropa waktu itu, ya. Adapun dari masih juga sama dengan peristiwanya Nabi Muhammad ini diberi hadiah perempuan, zaman Nabi Ibrahim pun begitu. Waktu terjadi paceklik di Palestina, Ibrahim merantau ke Mesir untuk beberapa lama. Pulang dari Mesir diberi hadiah juga perempuan, diantaranya bernama Hajar. Jadi setelah pulang dari Mesir, ya, Ibrahim pulang ke Palestina dengan 2 orang istri. Ya, dari Hajar melahirkan Ismail, beranak pinak turun temurun di Jazirah Arab, ya, anak turunannya. Sementara dari Sarah yang asli orang Palestina tadi, ya, beranak pinak turun temurun, itulah bangsa Israel dan bangsa Armenia yang sekarang banyak menguasai di Eropa. Sebenarnya gennya Israel itu di mana-mana, ya, di mana-mana, tidak mendiami sebuah tempat. Itulah ciri khas Israel. Yahudi, ya, ada di mana-mana. Termasuk zaman Nabi sudah banyak orang Yahudi di Madinah, ya. Di Madinah ada Bani Kainuko, ada Bani Nadir, Bani Quraidah, apalagi di daerah Khaybar, ya, apalagi di Palestina. Nah, waktu itu, ya, karena Palestina sudah dijajah sejak zaman itu oleh orang Israel. Orang Yahudi Israel ada di Mesir, ya, kembali ke Mesir ada, ya, walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, ada yang kembali ke Mesir lagi, ya. Bahkan mereka ada di Inggris, ya, ada di Jerman, ya, karena mereka itu sering buat ulah walaupun pintar, gitu ya. Maka orang-orang Yahudi di Jerman dibantai oleh Hitler, ya, yang ada di Inggris dibantai oleh Mussolini. Itu, ya, itu sejarah orang Yahudi Israel. Nah, Bapak sekalian, pada saat Rasulullah SAW, ya, membuat surat kekaisaran besar di Persia, nah, gitu ya, kekaisaran besar Persia, beliau tidak gentar karena seorang Nabi dan Rasul, ya. Beliau buat surat yang isinya mirip, hampir sama dengan surat ke Habasyah maupun surat ke Mesir, ya. Surat itu ditulis di awal bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah.
Jadi artinya sudah 7 tahun di Madinah. Ya, Nabi baru membuat surat ajakan untuk memeluk Islam dengan damai. Ya, artinya dengan damai maksudnya ngajak kepada Tuhan kita semua, akan gitu ya. Yang membawa surat itu bernama Abdullah bin Huzaifah. Ya, Abdullah bin Huzaifah. Ini kurang iya, kita tambahi dulu. Nanti siapa tahu disiarkan sudah direvisikan enak. Ya, Abdullah bin Huzaifah As-Samhi. Ya, ini sebuah marga yang ada di Madinah. Ya, marganya marga Samhi. Ketika surat itu sampai ke Raja Persia, Bapak sekalian, ya, Raja Persia itu marah. Raja Persia itu sudah tahu, bapak-bapak, ya, bahwa di Mekah, di Madinah, yang hijrah ke Madinah, itu sudah ramai dibicarakan ada seorang nabi. Ya, kenapa? Nabi sendiri sudah diangkat ya kurang lebih ya 20 tahunan, ya kurang lebih tuh 20 tahun tuh lama, bapak-bapak. Ya 13 tahun atau 12 tahun di Mekah, di Madinah sudah 7 tahun, 20 tahun kurang lebih. Karena beliau berdakwah itu kan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu beliau berdakwah itu. Ini tahun ke-7 Hijriah. Tatkala surat itu datang ke Raja Persia, ternyata yang dia dengar desas-desus ada seorang nabi itu sekarang berkirim surat. Ya, dan dia sudah ada sentimen, belumlah dibaca, langsung disobek-sobek di depan utusan Nabi yang bernama Abdullah bin Huzaifah. Ya tentu tidak sendiri, bapak-bapak ya. Setiap utusan itu Nabi ngutus itu minimal 5 orang. Ya, minimal ada pernah 3 orang. Ya, untuk membawa surat itu. Bisa jadi 7 orang, bisa jadi belasan. Karena kekhawatiran di perjalanan kan, takut ada halangan rintangan, terutama ya manusia yang membegal ataupun binatang-binatang yang berbahaya. Jadi banyak gitu. Di antara pimpinannya adalah Abdullah bin Huzaifah. Belumlah dibaca, tahu ini surat dari Muhammad, langsung disobek-sobek. Ya. Dan sambil berucap pula, ya, seorang hamba yang hina dari rakyatku berani membuat namanya sebelum namaku. Jadi berani membuat namanya sebelum namaku disebut. Kenapa bapak-bapak langsung dituduh begitu? Seorang hamba yang hina dari rakyatku. Karena Jazirah Arab itu wilayah bagian kekuasaan dari Babilonia. Bapak-bapak masih ingat pertemuan kita beberapa bulan yang lalu, ya, tatkala Abrahah mau menghancurkan Ka'bah. Abrahah ini gubernur wilayah Yaman, ya, dan Mekah Madinah berada dalam wilayah Yaman, gubernur Yaman. Gubernur Yaman itu perpanjangan tangan dari kekuasaan Babylon. Jadi daerah-daerah di bawah kekuasaannya termasuk rakyatnya itu dianggap budak. Jadi bapak-bapak jangan kita kalah dengan orang orientalis yang mengatakan bahwa Muhammad menyebarkan Islam itu dengan mata pedang. Enggak. Bapak-bapak kita harus punya dalih yang kuat. Karena saat itu Mekah Madinah bagian dari wilayah yang dijajah. Nah, kan gitu ya, bagian dari wilayah yang dijajah oleh kekuasaan Persia. Nah, gitu. Ya sama dengan bapak-bapak kakek moyang kita dulu berjuang melawan Belanda. Belanda nyebutnya yang menyerang Belanda itu ada teroris kan, begitu. Tapi kan bagi kita enggak. Kita ini mengusir penjajah. Kan begitu. Siapa penjajah? Belanda. Siapa lagi? Jepang. Bahkan dengan nikah membawa sekutunya.
ya, ingin lama lagi menjajah Indonesia ini. Datang pada tahun 45 akhir. Maka terjadilah 10 November Hari Pahlawan. Ya, mungkin 5 hari lagi kita memperingatinya. 10 November Hari Pahlawan itu puncak, Mbak. Ya, awalnya adalah 28 Oktober. Ya, tidak kurang dari 20.000 santri di Jawa Timur, ya, disemangati oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, ya, radius 20 kilo ke depan, ke utara, selatan, barat, timur, wajib ain untuk mengusir penjajah. Gitu ya. Tuh, yang di luar radius 20 kilo itu wajib kifayah. Itu sampai ke situ fatwa Hasyim Asy'ari, ya, itu kakeknya Gus Dur, ya. Jadi Hasyim Asy'ari. Bapak-bapak dan sekalian, kembali ke bahasan kita. Jadi salah, ya, pendapat orang orientalis yang menulis di berbagai macam buku bahwa Islam itu disebarkan dengan mata pedang. Nah, nyebarkan Islam ke Palestina waktu itu kan pakai pedang, ke Yaman pakai pedang, enggak. Ya, justru membebaskan negeri sendiri dari kungkungan penjajah. Itu. Jadi mereka nyebutnya Islam itu teroris, radikal, galak perang, galak bunuh. Iya, karena mereka yang menjajahnya. Ya, walaupun mereka belum tahu bahwa di bawah bumi Arab itu adalah minyak melulu. Tapi itu sudah diprediksi, Bapak-bapak. Mereka sudah punya ilmu yang mumpuni, yang memprediksikan bahwa di bawah bumi Arab yang tandus di atasnya, di bawahnya itu banyak minyak. Jadi mereka tuh sangat berambisi untuk menguasai negara-negara Arab. Ya, orang Arab termasuk Nabi mempertahankan. Jadi istilahnya itu mengusir penjajah, sama dengan kita dulu, ya, mengusir penjajah Belanda. Nah, jadi itu saya ajak bapak-bapak ke sana untuk memperluas wawasan kita. Sampai langsung aja ada hamba yang hina dari rakyatku berani membuat namanya sebelum namaku disebut. Harusnya namaku dulu, paling duluan kan? Ya. Semoga, nah, tatkala mendengar itu Bapak sekalian, ini kan pointernya. Tatkala kabar itu sampai kepada Nabi, ya, tatkala sampai itu kabar kepada Nabi bahwa Raja Persia itu jangankan mempertimbangkan, jangankan menerima Islam, ya, belum dibacobu langsung disobek-sobek, maka langsung Nabi berkomentar, semoga Allah mengoyak-ngoyak kerajaannya. Nah, sekalian, doa Nabi itu semoga Allah mengoyak-ngoyak kerajaannya itu terkabul, ya, di kemudian hari. Pada suatu ketika kerajaan Persia itu hancur, ya. Bapak-bapak masih ingat seperti hancurnya Uni Soviet, betapa dikdayanya Uni Soviet, luar biasa, ya. Ternyata hancur berkeping-keping, ya sekalian, ya. Sampai sekarang mereka dikalahkan oleh, jangankan oleh Amerika, ya, oleh Cina pun mereka ada sanggup lagi. Tapi tentu, ya, masih melawan karena mereka memang SDM-nya tinggi-tinggi, ya, seperti Putin itu. Dan mereka lebih lunak kepada Islam ketimbang Amerika. Ya, jadi Vladimir Putin itu lebih lunak. Dan dia juga sadar, ya, negara-negara bagian dari dia pimpin itu banyak muslimnya yang taat dan kuat. Seperti, ya, Presiden Chechnya, Kazakhstan, Uzbekistan, dan seterusnya itu negeri-negeri muslim yang kuat, ya. Ya, Ramdan Kadyrov, nah itu kan itu luar biasa tuh. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ceritanya doa Nabi itu dikabulkan sampai hancurnya Persia, itu dihancurkan oleh Allah dari dalam, yaitu terjadinya kasus pemberontakan putra mahkota, ya, namanya Sirawai, ya. Dia sendiri putra mahkota yang mengkudeta ayahnya sendiri, Kaisar Kisra ini, dibunuhnya bahkan.
Ya Bapak sekalian, luar biasa ya. Ya ucapan Nabi Pak. Ucapan Nabi, dihancurkan kekaisaran Persia itu ya dikudeta oleh anaknya yang bernama Sirawai, yang mengkudeta ayahnya sendiri, bahkan ayahnya dibunuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, sepertinya banyak kemiripan ya, kerajaan-kerajaan di negeri-negeri Timur Tengah itu banyak kemiripan, termasuk mohon maaf ya negara yang sering kita kunjungi untuk berhaji itu ya. Kalau kita dengarkan dari ya para mukimin di sana itu Pak, ya perselisihan antar putra mahkota itu sangat tajam ya, terutama putra-putra mahkota dari Salman, putra-putra mahkota dari King Abdul Aziz yang dulu sebelum Salman itu ada King Abdullah. Itu putra-putra mahkotanya kan ingin mereka menguasai. Jadi mereka tuh sesama antar putra mahkota itu berebutan. Ya, sekarang tuh sedang menunggu saja kapanlah Salman ini mati. Ya. Mereka sangat menunggu sekali ya kematian Salman sang rajo. Ya, bahkan yang agak maaf mengerikan itu ya, ini cerita dengan para mukimin di sana. Ya, renovasi Masjidil Haram itu Pak, yang kalau dilihat dari atas itu persis stadion kan, wah panjang muter keliling itu kan, itu diperkirakan 2016 itu selesai Pak. 2016 yang lalu itu sudah selesai dalam maket dan programnya, tetapi karena ada perselisihan, persengketaan antar putra mahkota sampai sekarang mangkrak. Ini hanya minjem cerita dari orang mukimin sana. Ya, sewaktu menjadi petugas haji kadang ngobrol kan, mereka tuh kan. Jadi karena perselisihan antar putra mahkota itu jadi mangkrak proyek itu. Ya, bahkan waktu tahun kemarin ya, Oktober tahun kemarin yang saya berangkat umroh itu, ada yang sudah selesai sampai di ya hotel yang jauh gitu ya, bagiannya itu sedang berhenti pakem. Banyak pekerja-pekerja dipulangkan karena menunggunya perselisihan antar putra. Jadi antar konsorsium ya antar perusahaan-perusahaan besar itu terjadi gesekan-gesekan politik sehingga mengakibatkan mangkraknya. Jadi itu saya sengaja untuk ya membawa agak mirip-mirip ya, mengkudeta itu seperti hal yang sudah biasa ya. Seperti kemarin di di Mesir ya, pemerintahannya adalah hasil kudeta ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, jadi yang namanya kudeta mengkudeta bukan di negara demokrasi saja ya, ternyata di kerajaan pun monarki terjadi Bapak sekalian. Maka dengan terjadinya pemberontakan dari dalam oleh putra mahkota sendiri, maka kerajaan Persia jatuh pamornya ya, tidak ada lagi harkat martabatnya di dunia internasional pada masa itu. Sekarang kan tidak ada lagi sebutkan, tapi pada masa itu luar biasa ya. Kisra mengutus utusan melalui gubernur Yaman, 2 orang utusan waktu itu bapak-bapak sekalian ya, mengutus utusan. Kenapa kok Yaman? Itu tadi sudah saya sampaikan, Yaman adalah wilayah kekuasaan Persia juga ya. Pernah menduduki di situ gubernur-gubernur. Gubernur yang paling terkenal kan Abroha ya, karena dia punya visi dan misi untuk menghancurkan Ka'bah ya. Saat sampai di Madinah, Nabi meminta keduanya untuk menghadap Nabi. Udah, suruh aja dia menghadap aku besok. Ya jangan sekarang, kata Nabi itu ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini sungguh luar biasa ya. Di saat Allah mau mengabulkan doa Nabi, ya, di saat 2 orang utusan dari Persia itu mau menghadap Nabi, dan apa yang mau disampaikannya itu, ya, suruh kata Nabi besok saja. Malam harinya
itulah terjadi mengkudeta, pemberontakan. Terjadilah itu. Bapak sekalian, terjadi pemberontakan pada malam harinya. Maka tatkala saat keduanya yang menghadapkan kata Nabi besok saja, di saat menghadap Nabi, peristiwa pemberontakan itu disampaikan kepada keduanya bahwa rajamu telah dibunuh. Kaget dulu. Gitu ya. Nabi ini main berita langit, Bapak-bapak. Termasuk berita meninggalnya Raja Najasyi tadi ya, itu kan dari langit, dari Jibril. Udah, kalau memang dia mau menghadap kepada saya, besok saja. Gitu ya, besok saja. Nah, malam harinya terjadi pemberontakan, rajanya dibunuh oleh anaknya sendiri, pas besoknya. Ya zaman itu kan belum ada WA, Pak. Ya, belum ada WA, belum ada Facebook, telepon, belum ada. Pas besoknya menghadap Nabi Nian, langsung Nabi bilang, rajamu telah dikudeta oleh pemberontak, oleh putra mahkota sendiri. Utusan Nabi, utusan Persia tidak percaya. Tahu dari mana Muhammad itu kan? Ternyata Bapak-bapak, Nabi itu mengetahui dari wahyu ya. Nabi mengetahui dari wahyu. Ya. Kemudian setelah itu disampaikan, aku tahu peristiwanya dari Jibril. Ya. Maka ada satu penulis sejarah, Bapak-bapak, dengan takjubnya kabar itu, utusan dari Persia ini memeluk Islam. Ya. Jadi utusan Persia ini memeluk Islam, saking takjubnya dengan cara Nabi ngobrol dengan utusan-utusan itu. Kalau raja-raja mereka, wah dikipasi kan, wah ini enggak, duduk sama rendah. Ya, itu dipakai oleh Nabi. Nabi yang terkenal, kok kapan sampai? Alangkah sederhananya. Bahkan Bapak, ini benar nih Pak, ada beberapa tamu, ada 2-3 orang, itu ambalnya tidak cukup. Serbannya ini kan. Serbannya dibentangkan untuk duduk tamunya. Jadi para tamu-tamu dari luar-luar itu heran. Namanya sangat terkenal. Ternyata pengawal pun tidak ada. Ya, tidak pakai pengawal. Bahkan sangat-sangat sederhana. Ya, dari cara ngomong, dari cara perilakunya, maka banyak utusan itu kagum. Ditambah juga kabar bahwa malam tadi terjadi pemberontakan. Ternyata benar. Maka utusan ini dia memeluk Islam. Ya sekalian. Itu kisahnya sekalian. Utusan pulang menghadap gubernur Yaman, saat bersamaan datang pula surat dari Kisra bahwa rajanya telah dikudeta. Walah, alangkah tepatnya ucapan Muhammad itu. Bapak-bapak, ada di antara mereka pulang kembali, aku nak di Madinah baiklah. Aku nak hidup bersama-sama di Madinah. Kan gitu ya. Aku nak bersama dengan Nabi inilah yang benar-benar Nabi terakhir. Siapa contohnya? Salman Al-Faris. Ya. Kalau bapak-bapak ingin mengetahui gitu ya, siapa di antara sahabat Nabi yang tertarik dan kepribadian itu, dia tidak mau hidup di luar lain. Ada aku mau hidup bersama Nabi bersama Nabi yang dijanjikan itu. Pulang lagi dia seperti urusan ini. Orang itu namanya Salman Al-Faris. Faris itu Persia, Pak. Salman Al-Persia, dia orang-orangnya disebut Al-Faris, ya. Tuh. Isa ya? Belum. Lalu 5 menit lagi. Isa 5 menit lagi ya, oke. Insyaallah. Nabi mengetahui dari udah. Apakah engkau sudah nih ya? Nah, suratnya nih. Utusan pulang menghadap gubernur Yaman, maka saat itu tadi sudah ya, bersama itu pulang ketemu dengan orang-orang Persia yang mengantarkan surat itu tadi, bahwa memang bahwa rajanya itu sudah dikudeta. Ternyata isi surat itu begini.
perhatikanlah orang yang ayahku menulis surat kepadamu mengenai dirinya, dan jangan kau membuatnya marah sampai datang perintahku kepadamu. Coba sekalian, ini surat ya yang ditulis oleh utusan dari Yaman. Ya. Perhatikan orang yang ayahku menulis surat kepadamu mengenai dirinya, dan jangan kau membuatnya marah sampai datang perintahku kepadamu. Tatkala dibuka, bapak-bapak, ternyata dari gubernur Yaman itu sudah ada prosesi kesadaran. Jadi dalam waktu yang hampir bersamaan, dalam waktu yang hampir bersamaan, utusan dari Persia dan Yaman, karena Yaman bagian dari Persia, mereka utusannya yang menemui Nabi itu rata-rata mereka mendapatkan petunjuk. Nih lihat kalimat berikutnya. Kedua utusan merasa heran, ternyata ucapan Rasulullah itu benar. Maka penduduk Yaman dari keturunan Persia berbondong-bondong memeluk Islam. Tuh sekalian. Jadi Yaman, Persia, utusannya nih memeluk Islam. Rajanya yang merobek-robek tadi malah dibunuh, dikudeta oleh anaknya sendiri. Nah, gitu ya. Itu simpulannya, Bapak sekalian. Korespondensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini batas tepat lain kayak ini. Ini belum dihapus saja tahun 2022 yang lalu. Udah sampai situ dulu, karena dilanjutkan juga hanya tinggal 3 menit lagi. Kalau ada di antara bapak-bapak mau bertanya, boleh. Nanti ingatkan, dan insya Allah saya kasih tanda yang akan datang adalah surat Nabi kepada Romawi. Ya, sebenarnya ini yang kelima ya, karena dengan otomatis Yaman juga sudah memeluk Islam. Ya, yang kelima sebenarnya surat kepada Kaisar Romawi. Ada bapak-bapak yang bertanya? Cukup ya, habis ya. Oke, baik, kita closing. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ini bagian dari dakwah Rasulullah. Jadi salah besar kalau ada orang berpandangan bahwa Islam disebarkan dengan mata pedang, dengan kekerasan, dengan perang. Tidak. Ya, perang dalam Islam hanya mempertahankan kedaulatan, mempertahankan, membela harga diri, martabat bangsanya dijajah, dipertahankan, direbut kemerdekaan itu. Itulah perang di dalam Islam. Perang pertama Badar, karena harta benda orang-orang muhajirin yang dari Mekah ke Madinah diambilnya Pak. Dia harta benda, apalagi Abdurrahman bin Auf itu. Hartanya dia datang ke Madinah cuma selembar baik. Ya, kendaraan dan kain yang dipakai, baju yang dipakai. Nah, ternyata harta-harta di sana itu banyak dijarah. Si Anu pindah ke Madinah, ambil hartanya, dibagi-bagi. Ya, alat-alat rumah tangganya dibagi-bagi. Ya, marahlah, itu kan hak mereka. Maka tatkala orang Mekah berangkat ke Palestina, pulangnya dicegat. Kata-katanya dicegat, seolah-olah kaum muslimin itu pembegal. Padahal tidak. Mereka mengambil hak mereka karena harta bendanya dirampas. Itu Pak. Ya, perang Uhud apalagi. Perang Uhud itu karena mereka kalah di Badar, mereka ingin balas dendam. Tuh perang. Enggak, perang Hondak. Perang Hondak itu karena orang Yahudi khianat kepada perjanjian Madinah. Jadi perang. Jadi salah ya orang yang menuduh Islam itu disebarkan dengan pedang. Tidak. Ini buktinya, korespondensi kita pelajari. Dan sudah sampai yang keempat insya Allah yang akan datang. Demikian, terima kasih bapak-bapak dan ibu sekalian. Insya Allah semoga ada sehat, umur panjang, jasmani rohani. Kita sambung pada hari Selasa ketiga di bulan November ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.